warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksan Muksimu Barok, kelas 10 TSMA, absen 8. Saya Alvarino Tommy, absen 9. Nama saya Alfian Arizama dari kelas 10 TSMA, absen 9. Perkenalkan, nama saya Alvan Aditya Raflianto, kelas 10 TSMA, absen 10. Perkenalkan, nama saya Alfido Putra, kelas 1 TSMA, absen 11. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia pada tanggal 2 April 1595 berangkatlah ekspedisi pertama Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Ia adalah seorang muslim yang pernah bekerja di sebuah kapal Portugis. Rombongan tiba di Banten pada bulan Juni 1596. Rombongan ini gagal menancapkan kaki di Nusantara karena mendapat reseleransi yang kuat dari Kesultanan Banten, terutama karena sikap rombongan yang angkuh dan kasar. Mereka hanya bisa membeli rempah-rempah, kemudian mereka meninggalkan Banten dan kemudian ke Belanda melalui Selat Bali. Meskipun demikian, ekspedisi perdana ini berjasa membuka rute ke Indonesia bagi Belanda. Setelah ekspedisi Houtman yang cukup berhasil, segera disusul ekspedisi lainnya. Ekspedisi kedua keluar berhasil, disusul dengan ekspedisi ketiga yang bertolak dari Amsterdam pada bulan April 1599 di bawah pimpinan Vardehagen yang berhasil mencapai Ambon dan mendirikan benteng alar di sana. Ekspedisi keempat terjadi pada kurun waktu 1598 sampai 1600 di bawah pimpinan J.C. van Eyck. Tidak seperti ekspedisi pertama, Van Eyck disambut dengan baik oleh Sultan Banten. Alasan politis: beberapa bulan sebelumnya Banten terlibat perang dengan Portugis yang merugikan Banten. Oleh karena itu Belanda diharapkan menjadi sekutu mereka melawan Portugis. Van Eyck kemudian memerintahkan sebagian kapal untuk berlayar ke Maluku di bawah pimpinan Wybren van Wart. Mereka tiba di Ambon pada tahun 1599, lalu ke Ternate dan Kepulauan Banda. Balik di Ternate maupun di Banda, Belanda disambut dengan sangat baik. Penduduk wilayah ini sudah lama kecewa dengan kebijakan Portugis monopoli perdagangan rempah-rempah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Belanda pada tahun 1605. Belanda berhasil memaksa Portugis menyerahkan pertahanannya di Ambon pada tahun 1623. Kepulauan Banda dikuasai sejak saat itu. Belanda sepenuhnya memonopoli perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Venice Ostindische Company atau VOC adalah kongsi dagang terbesar asal Belanda yang pada abad ke-17 yang menguasai pusat perdagangan di wilayah Asia. Pada waktu itu, VOC melakukan monopoli yang luar biasa terhadap jalur perdagangan rempah-rempah. VOC lahir pada tanggal 20 Maret 1602 atas usul dari Johan van Olden Barnes. Kongsi dagang ini berdudukan di Ambon, Maluku, dengan gubernur jenderalnya bernama Peter Both. VOC sendiri mempunyai hak oktroi dari Belanda dan mempunyai 46 pasal. Pasal yang paling penting adalah VOC memperoleh hak monopoli dagang dan merebut daerah-daerah. Tujuan dari VOC ada dua, yaitu menghilangkan persaingan antara sesama pedagang Belanda dan agar mampu bersaing dengan pedagang-pedagang asing lain.
bahkan kalau bisa menghancurkan mereka. Akhirnya pada 31 Desember 1799 secara resmi VOC dibubarkan dikarenakan adanya korupsi merajalela di kalangan pegawai VOC. Banyak pegawai tidak cakap dalam bekerja dan VOC mengeluarkan biaya besar untuk peperangan. Masa Willem Daendels. Willem Daendels adalah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda. Masa kekuasaannya berlangsung pada tahun 1808 sampai 1811. Beliau memerintahkan sistem kerja paksa di beberapa daerah di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Salah satu contoh penerapan kerja paksa ialah pembangunan jalan raya pos atau biasa disebut Jalan Anyer Panarukan. Jalan ini berjarak kira-kira 1100 km dan hanya memakan waktu 1 tahun. Selain itu, contoh kerja paksa lainnya ialah pembangunan pangkalan armada di Anyer dan pembangunan pabrik senjata di Surabaya. Banyak sekali yang menderita akibat sistem ini, bahkan banyak yang menyebut Daendels sebagai Om Galak. Dan akhir masa pemerintahan Daendels jatuh pada 29 Juni 1811. Akhir kekuasaan Daendels diberhentikan sebagai gubernur jenderal karena selama dia menjual tanah pertanian rakyat demi kepentingannya sendiri. Selain itu, Daendels juga membuat penderitaan rakyat semakin besar, sehingga memicu lahirnya berbagai perlawanan melawan pemerintah kolonial Belanda. Pengganti Daendels adalah Jan Willem Jansen, namun Jansen tidak dapat berhasil mempertahankan wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda sehingga Inggris dapat merebut dan menguasai wilayah-wilayah tersebut. Masa Jan Willem Jansen tahun 1811. Jansen ternyata berbeda dengan Daendels. Ia lemah dan kurang cakap. Pemerintah Jansen mewarisi situasi keamanan dan ekonomi yang sangat buruk dan dibayang-bayangi oleh ancaman Inggris. Bahkan pada bulan Agustus tahun 1811, Inggris mendarat di Batavia dipimpin oleh Lord Minto. Belanda melakukan perlawanan terhadap Inggris, tapi tidak berhasil. Akibat serangan Inggris tersebut, Belanda menyerah dengan mendatangani kapitulasi Tuntang pada tanggal 11 September tahun 1811. Isi kapitulasi Tuntang adalah 1. Seluruh kekuatan militer Belanda yang ada di kawasan Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris. 2. Utang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris. 3. Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Masa Raffles pada tahun 1811 sampai 1816. Pendudukan Inggris di Nusantara diwakili oleh Raffles. Ia banyak melakukan perubahan, baik dalam pemerintahan maupun ekonomi. Ia berusaha menerapkan politik kolonial di India. Raffles menerapkan sistem sewa tanah atau land rent, atau biasa disebut sistem pajak tanah. Rakyat harus membayar pajak dalam pelaksanaannya. Land rent di Indonesia mengalami kegagalan karena 1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak untuk pemilik tanah yang luasnya berbeda. 2. Sulit menentukan perbedaan tingkat kesuburan tanah. 3. Terbatasnya jumlah pegawai. 4. Masyarakat pedesaan belum terbiasa dengan sistem sewa dan berikut beberapa kebijakan Raffles di beberapa bidang. 1. Kebijakan Raffles di bidang politik. Pulau Jawa dibagi menjadi 16. Keseridenan berlangsung hingga 1964. Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat.
penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang diperoleh secara turun-temurun. 2. Kebijakan Raffles di bidang ekonomi. Penghapusan pajak hasil bumi atau Kontingenten dan sistem penyerahan wajib. Menetapkan sistem sewa tanah atau land rent system. Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor. 3. Kebijakan Raffles di bidang sosial. Penghapusan kerja rodi atau kerja paksa. Penghapusan perbudakan. 4. Kebijakan Raffles di bidang ilmu pengetahuan. Ditulisnya buku berjudul History of Java. Ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi. Dirintisnya Kebun Raya Bogor. Inggris tidak lama memerintah di Indonesia. Pada tanggal 13 Agustus 1814, melalui Konvensi London, akhirnya Belanda menguasai Indonesia kembali. Penyerahan wilayah Hindia Belanda dari Inggris ke Belanda berlangsung di Batavia pada 19 Agustus 1816. Masa Van der Bos 1830. Tugas yang diemban Van der Bos cukup berat, yakni mencari cara untuk mengisi kas keuangan negara Belanda yang saat itu dalam kondisi tidak baik. Usaha yang dilakukan oleh Van der Bos adalah dengan meningkatkan hasil produksi tanaman ekspor dengan memberlakukan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Secara harfiah, kulturstelsel berarti sistem budaya. Oleh bangsa Indonesia, sistem ini sering disebut tanam paksa, karena dalam praktiknya rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor yang hasilnya dijual kepada Belanda. Berikut adalah kebijakan-kebijakan dasar kulturstelsel. 1. Penduduk desa wajib menyediakan 1/5 atau lebih dari tanahnya untuk ditanam tanaman ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. 2. Jenis tanaman yang telah ditentukan untuk ditanam hasilnya dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan. 3. Tanah yang digunakan untuk kepentingan kulturstelsel dibebaskan dari pajak. 4. Waktu yang diperlukan untuk menanam tanaman dagang tidak boleh melebihi waktu yang diperlukan untuk menanam padi, kurang dari 3 bulan. 5. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian menggantinya dengan bekerja di tanah-tanah pertanian dan pabrik pengolahan hasil pertanian milik pemerintah selama 66 hari atau sepertiga dari tahun yang berjalan. 6. Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. 7. Gagal panen yang bukan disebabkan karena kesalahan petani, misalnya karena bencana alam atau serangan hama, akan ditanggung pemerintah kolonial. 8. Pengawasan dalam penggarapan tanah pertanian dan penyerahan hasil tanaman kulturstelsel dilakukan oleh dan disampaikan kepada para kepala desa. Bagi pemerintah Hindia Belanda, sistem tanam paksa ini berhasil dengan luar biasa pada tahun 1860-an. Misalnya 72% penerimaan kerajaan Belanda disumbang dari Hindia Belanda. Di negeri Belanda, Van der Bos dipuji-puji dengan gelar pahlawan. Raja Belanda bahkan menganugerahi dengan gelar De Graaf pada tahun 1839. Gelar bangsawan yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap berjasa kepada negara. Sistem tanam paksa akibat penderitaan yang ditimbulkan mengundang protes dari berbagai pihak, termasuk dari sebagian orang Belanda sendiri, di antaranya Baron van Hovel, Edward Howes, Dekker, dan Van de Venter. Sistem tanah paksa kemudian dihapus pada tahun 1870 setelah dikeluarkan kebijakan pintu terbuka 1870 sampai 1900 yang pada kenyataannya tidak melindungi petani Indonesia tetapi justru sangat menguntungkan bagi para pemilik modal asing. Kebijakan pintu terbuka nantinya memunculkan reaksi dari kaum humanis Belanda. Mereka mendesak pemerintah Belanda untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Menurut mereka, Belanda sudah menerima banyak dari kekayaan alam Indonesia selama penjajahan berabad-abad, dan sudah seharusnya Belanda membalasnya dengan memajukan bangsa Indonesia. Itulah gagasan dasar yang mendorong lahirnya politik etis atau balas budi. Tokoh dari politik etis adalah Theodor van de Venter. Isi dari politik adalah sebagai berikut. A. Irigasi atau pengairan, yaitu membangun dan memperbaiki pengairan dari bendungan untuk keperluan pertanian. B. Migrasi, yaitu mengajak rakyat untuk berimigrasi sehingga terjadi keseimbangan jumlah penduduk. C. Edukasi, menyelenggarakan pendidikan dengan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Berikut pembahasan dari Van der Bos tahun 1830.